Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam kenal. Saya April Esi Chandra, saya merupakan mahasiswa PLP dari UNES. Saya akan mengampu kalian pada mata pembelajaran seni budaya, khususnya seni rupa. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke anak-anak, dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal. Oke anak-anak, kita mulai ya pertemuan pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, di sini kalian tentunya pernah menjumpai ya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian bisa menemunya secara langsung ataupun bisa melewati media yaitu internet. Di sini ada gambar bunga rafflesia dan ada bunga bangkai, kemudian ada hewan yaitu komodo, kemudian ada burung cendrawasih dan alat-alat dapur yang dapat kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Gambar-gambar ini mewakili kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tentunya Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam yang sangat beragam. Kalian dapat menemuinya di kehidupan sehari-hari ataupun kalian dapat melihatnya melalui media sosial ataupun internet. Oke, di sini kita masuk ke materi yaitu pengertian menggambar. Menurut Henry Matisse, menggambar itu seperti membuat sikap ekspresif dalam bentuk yang abadi. Pendapat Matisse dapat disimpulkan bahwa dengan menggambar, kita menuangkan ekspresi jiwa kita sekaligus mengabadikannya. Kemudian, menurut Edgar Degas adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Degas juga berpendapat bahwa menggambar juga merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengungkapkan kepribadian yang dibuat oleh seniman. Menurut Jean-Auguste Dominique Ingres, gambar adalah kejujuran dari seni. Menggambar tidak hanya meniru kontur serta tidak hanya berisi kumpulan garis. Gambar adalah ekspresi, bentuk terdalam, rancangan, dan model. Kegiatan menggambar berarti menyampaikan ekspresi jiwa dari sisi terdalam seorang seniman. Gambar menurut Sidarsono Sudjojo, gambar merupakan proses jiwa dan tidak berdasarkan apa yang dilihat mata saja. Beliau juga menambahkan bahwa jiwa manusia tidak hanya terdiri dari satu kamar klise saja. Mata manusia memang memiliki kinerja yang hampir sama dengan lensa kamera, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu. Lebih mudahnya, manusia memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari pengertian menggambar dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa menggambar merupakan aktivitas yang melibatkan fisik dan mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, cara menyampaikan pesan dalam pikiran dibedakan menjadi dua cara berpikir, yaitu cara berpikir simbolik, yaitu cara menggambar dengan lambang atau simbol untuk mewakili apa yang diamati, serta cara berpikir secara visual, cara menggambar dengan meniru objek yang sebenarnya terlihat. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imaji saja, akan tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Oke, kalian tentunya dapat menjumpai kekayaan flora, fauna, dan alam benda bukan seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kalian dapat menjumpainya di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur rupa. Ada 7 unsur rupa, yaitu ke-1 yaitu titik, kemudian ruang, garis, warna, bidang, tekstur, serta gelap terang. Oke, untuk memperdalam materi, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari unsur-unsur rupa, yaitu pertama adalah ada titik. Titik adalah unsur seni rupa dengan bentuk yang paling sederhana. Menjadi dasar rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang.
Kemudian ada garis. Garis merupakan kumpulan dari titik yang terbentuk melalui tarikan antara satu titik ke titik lainnya. Kemudian ada ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang menunjukkan dimensi dari suatu objek. Kemudian ada unsur warna. Warna adalah unsur yang terbuat dari spektrum warna atau pigmen warna. Kemudian selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah keadaan suatu benda yang tampak nyata atau semu. Kemudian ada gelap terang. Gelap terang adalah keadaan suatu bidang yang dibedakan oleh warna gelap terang dan warna gelap dan warna terang. Kemudian ada unsur bidang. Bidang adalah kumpulan dari garis yang dipertemukan antara ujung pangkalnya akan membentuk suatu bidang. Bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Kemudian di sini kita akan mempelajari mengenai komposisi menggambar. Komposisi menggambar ada 3, yaitu komposisi simetris. Ya, dapat dilihat. Komposisi simetris yaitu benda itu sama besarnya atau sama lebarnya atau bisa sama tingginya. Kemudian ada komposisi asimetris, yaitu benda bentuknya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada komposisi sentral, yaitu komposisi yang mengarah sentral atau pertemuan titik pada pusat. Kemudian ada prinsip-prinsip menggambar, yaitu ada perspektif atau pandangan mata yang sebenarnya, kemudian ada komposisi, susunan atau tata letak suatu objek, kemudian ada proporsi atau kesesuaian bentuk, kemudian ada pencahayaan atau arah cahaya atau gelap terang. Kemudian kita dalam gambar memerlukan alat dan media, yaitu kita dapat menggunakan pensil dalam gambar. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis, sedangkan pensil B memiliki sifat yang lunak dan cocok untuk digunakan untuk membuat garis yang tebal atau pekat. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak, menghasilkan warna yang lembut, serta pensil warna dapat digunakan untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Selanjutnya ada krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis krayon ada 2, yaitu berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Kemudian ada pulpen atau ballpoint. Menggambar menggunakan pulpen menghasilkan gambar yang memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Kemudian kita juga memerlukan kertas gambar. Menggambar pada dasarnya memerlukan kertas berwarna netral seperti putih, abu-abu, ataupun coklat. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teknik menggambar. Yang pertama yaitu ada teknik linear. Teknik linear adalah teknik menggambar dengan memanfaatkan garis dalam membentuk objek gambar, dapat menggunakan pensil ataupun ballpoint. Dalam teknik linear dapat terlihat pada gambar ini, yaitu unsur yang paling banyak digunakan yaitu unsur garis. Kemudian teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang suatu objek. Dapat menggunakan pensil, bolpen, ataupun pensil warna. Dapat terlihat pada gambar di samping, yaitu menggunakan teknik arsir. Pada teknik arsir yaitu digunakan garis-garis yang dapat diwujudkan dalam garis yang sejajar ataupun garis yang menyilang. Kemudian ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar dengan memanfaatkan unsur titik yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek. Teknik pointillis dapat menggunakan ballpoint. Dapat terlihat bahwa di gambar ini unsur yang paling banyak dijumpai yaitu unsur titik dalam membentuk objek gambar. Kemudian ada teknik blok. Teknik blok adalah teknik menggambar dengan membentuk bagian objek gambar menggunakan satu warna. Umumnya, pada teknik blok menggunakan warna yang gelap, contohnya warna hitam. Kemudian ada teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosokkan sehingga menimbulkan kesan yang tebal, tipis, atau gelap terang. Dapat menggunakan penghapus ataupun dengan alat pembantu lainnya. Alat yang bisa digunakan antara lain adalah krayon, pensil, dan konten.
Kemudian, prosedur atau teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pertama-tama kita harus menjumpai gambar ataupun pengamatan secara langsung. Kemudian kita membuat bagan-bagan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari mengenai prosedur atau teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati objek baik secara langsung maupun melalui gambar atau foto. Kita dapat terlihat ya dengan gambar yang sebelumnya Ibu tampilkan. Ibu menampilkan sebuah gambar titik, kemudian yang kedua kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Kemudian kita harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, kemudian menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna menggunakan teknik-teknik yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu misalnya teknik pointillist atau linear atau arsir, kemudian ada teknik Dussel. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kesan untuk latar belakang. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian menggambar menurut pendapatmu. Kemudian sebutkan dan jelaskan minimal 4 unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian setelah mempelajari berbagai teknik menggambar, coba jelaskan pengertian teknik linear menurut pendapatmu. Kemudian soal nomor 4 yaitu di sini disajikan gambar, coba jelaskan teknik serta unsur apa saja yang dapat kamu identifikasi dari gambar di samping. Kemudian soal nomor 5 yaitu Ibu menyajikan gambar, coba kemukakan pendapatmu mengenai teknik apa yang digunakan pada gambar di atas, serta apa fungsi atau tujuan penggunaan unsur gelap terang pada gambar di samping. Tulis jawaban kalian pada kertas dan beri identitas nama, kelas, dan presensi pada pojok di atas. Kemudian foto atau scan jawaban kalian, kemudian kirim jawaban kalian pada grup kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Semoga kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan. Oke, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Bye-bye.